Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ahmad Hilman Bagas Saputro dan di sini saya akan menjelaskan tentang usaha dan peluang usaha yang akan saya geluti, yang sudah saya geluti bersama kakak saya dan juga saya sendiri. Yang mana nama usaha tersebut adalah Pandawa Aviary atau Gria Murai Pandawa atau disingkat lagi GMP. Yang mana usaha tersebut adalah peternakan, penangkar dan juga jual beli burung kicau. Oke, selanjutnya untuk profil bisnis ini atau Pandawa Aviary atau Gria Murai Pandawa atau GMP ini merupakan bisnis atau usaha yang bergelut di bidang penangkaran, jual beli dan juga peternakan burung kicau. Yang mana saat ini beternak di burung murai Medan, burung kicau murai Medan. Nah, untuk kedepannya lagi mungkin akan berinovasi untuk menyentuh ataupun menggait membudidayakan burung lain seperti contohnya burung lovebird, kenari, cucak hijau, kacer ataupun burung kicau lainnya. Untuk sementara ini masih bergelut di burung kicau murai Medan ya, karena harganya yang stabil dan juga proses perawatannya yang tidak terlalu rumit. Oke, selanjutnya untuk analisis SWOT sendiri, bisnis ini mempunyai yang pertama ada yang kekuatan yang pertama ada menjaga kelestarian atau konservasi berbagai burung kicau, yang mana ya kita ketahui saat ini situasi saat ini banyak sekali penangkapan liar tanpa adanya konservasi ulang atau perawatan ulang kembali, contohnya seperti melepaskan burung muda ataupun sepasang indukan yang akan menjaga kelestarian atau keberlangsungan hidup dari jenis burung itu tersebut. Untuk kelemahannya terdapat kesulitan mengontrol kondisi semua burung jika jumlah burung indukan itu ada banyak. Yang di sini dituliskan minimal 8 indukan, saya revisi minimal itu 1 indukan. Tapi jika terdapat banyak indukan, masalah ini bisa saja timbul atau kelemahan ini bisa saja timbul. Yang mana kita akan kesulitan jika mengontrol ada banyak sekali indukan. 3 indukan saja itu jika dirawat hanya dua orang peternak itu mungkin bisa menjadikan kesulitan tersendiri, karena kita harus peternak itu dituntut untuk memahami semua karakter burungnya. Contohnya dalam perawatan, pemberian vitamin, pokoknya sejenis perawatan tambahan lah untuk memahami karakter, kayak settingan bisa dibilang. Untuk di dalam dunia kicau itu bisa dibilang settingan. Contohnya itu seperti proses penjemuran, kita harus berapa lama, di jam berapa, dan sehari itu berapa kali. Kayak juga pemandian ataupun pemberian extra fooding kayak jangkrik, ulat, Hongkong itu harus berapa takarannya, gitu seorang peternak itu harus paham ya. Selanjutnya ada aman dan bersertifikasi resmi, yang mana di sini itu aman artinya itu penangkarannya itu legal, konservasinya legal, tempat pembudayaannya legal dan resmi. Bersertifikat resmi sendiri itu artinya ada sertifikat atau ada bukti bahwa burung ini itu ditangkar secara resmi dan legal. Berarti burung ini kualitasnya itu terjaga, terjamin, bukan burung tangkapan liar yang bisa saja itu terdapat melanggar peraturan atau melanggar perundang-undangan bagi sejumlah burung, contohnya seperti cucak rawa ya, atau burung-burung yang terancam. Selanjutnya untuk kelemahannya terdapat pengajuan sertifikasi resmi membutuhkan biaya dan waktu. Nah, kita kan peternakan ini kan secara resmi, jadi perlu adanya beberapa bukti, contohnya seperti sertifikat dan juga ring untuk menjadi identitas dari peternakan tersebut dan juga burung tersebut. Yang mana sertifikat dan ring ini itu harus prosesnya itu melalui pengajuan terlebih dahulu. Kita harus masuk ke dalam suatu uh, komunitas atau sesama peternak ataupun lingkungan peternak lah yang mempunyai sertifikasi terlebih dahulu. Untuk di wilayah ini dan juga penangkaran kakak saya dan saya ini itu berada di komunitas APBN atau Asosiasi Penangkar Burung Nusantara Korwil Kudeja, yang mana Kudus
Demak dan juga Jepara, atau daerah Kudus, Demak dan Jepara, yang mana untuk pengajuannya ini paling tidak harus, yang pertama, syarat yang pertama itu mempunyai satu pasang indukan murai batu, dan juga setelah itu membayar mungkin antara 350-an kalau tidak salah, itu untuk membeli ataupun bisa dibilang mendaftarkan burung tersebut. Jadi kita akan mendapat ring APBN total, mungkin ada 10 ring untuk identitas burung, dan juga sertifikat untuk beberapa burung yang sudah terdapat. Oke, yang selanjutnya ada menjadi investasi masa depan. Ya, yang mana di sini artinya itu hasil anak ternakan tersebut bisa menjadi investasi masa depan yang akan membantu keberlangsungan penangkaran ini, menjadi investasi bagi sang penangkar ya. Yang selanjutnya, hanya sebuah prediksi jika anakan atau hasil breeding dapat bertahan hingga dewasa. Maksudnya ini bisa dibilang suatu resiko ya yang dipunyai oleh seorang peternak ya. Yang mana anakan itu hasil dari peternakan burung ini itu tidak bisa diprediksi kalau burung ini itu dapat bertahan hidup sampai dewasa, atau dapat bertahan hidup maaf ada gangguan, bertahan hidup sampai siap untuk diperjualbelikan atau dilepas di pasar, karena kita berinteraksi dengan binatang yang bernyawa atau binatang yang mempunyai kehidupan sendiri ya. Jadi semuanya itu tergantung dari yang memberi hidup atau memberi nyawa itu sendiri. Kita hanya bisa melakukan perawatan semaksimal mungkin untuk mendorong atau mensuplai beberapa hal agar keberlangsungan hidup burung tersebut berhasil untuk ke tahap bisa dilepas atau diperjualbelikan sampai dewasa, seperti itu. Selanjutnya, menjadi tempat pembelajaran tentang jenis-jenis burung kicau. Nah, di sini soalnya begini ya. Kita kan berada di lingkungan komunitas, jadi kita mempunyai keuntungan, yaitu keuntungan memperoleh informasi tentang burung kicau, yang mana itu kita dapatkan dari relasi di dalam grup tersebut. Bisa tentang informasi tambahan extra fooding yang bagus, spur yang bagus, perawatan tambahan yang bagus, ataupun lain-lain, pokoknya informasi yang berguna untuk penangkaran burung ya, sesama penangkar burung. Selanjutnya tadi di sisi internalnya ya tadi ya, ini sekarang sisi eksternalnya. Yang pertama yaitu pemasaran yang dianggap lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat atau penghobi. Yang mana di sini kan kita kan pemasaran kita, maksud saya peternakan kita kan sudah resmi, sudah terdapat sertifikat, terdapat ring. Walaupun hanya ring saja pun itu sudah menjamin kualitas dari burung tersebut, karena di dalam ring biasanya ada identitas penangkar dan juga nomor HP penangkar, nomor HP penangkaran tersebut yang bisa ditelepon atau dimintai informasi tentang indukan ataupun keturunan silsilah keluarga dari burung tersebut. Nah, jadi kalau burung tersebut sudah bersertifikasi dan sudah bering pula, pasti orang atau penghobi ataupun pelanggan konsumen itu pun akan percaya, oh burung ini pasti berkualitas karena ada ring dan ada sertifikatnya, berarti burung ini kualitasnya nggak perlu ditanyakan lagi, ini burung bagus, ini biasanya seperti itu. Dan selanjutnya, koneksi yang dijalin antar penangkar akan menambah informasi tentang situasi atau kondisi dunia penangkaran dan jual beli. Nah, ini tuh opportunity itu bisa dibilang ini, yang bagian ini itu didapat dari hasil kita ikut ke dalam beberapa komunitas. Bisa beberapa, bisa satu komunitas pun itu sudah mendapat informasi, bisa memberi peluang lah, bisa mendapatkan peluang ini. Kenapa? Karena sesama penangkar itu biasanya tidak pelit informasi, apalagi di dalam satu circle ataupun satu komunitas ya, biasanya akan lebih mudah untuk memberi informasi ataupun lebih mudah untuk memperjualbelikan hasil breeding kita atau produk kita, karena adanya sertifikasi tersebut, karena harganya pun lebih standar, bisa dibilang lebih terjaga jika di sesama antar anggota komunitas.
Untuk ancamannya itu persaingan antar penangkar burung. Ya, yang namanya pengusaha pasti ada persaingan di dalamnya, tapi tidak bisa disamaratakan atau bisa dipukul rata kalau semua pesaing itu akan menjadi hal yang negatif. Tidak, karena persaingan itu bisa menjadi tanda silaturahmi untuk kita sendiri ya. Menurut saya itu bisa menjadi tanda silaturahmi yang mana kita akan saling tahu antara penangkar ini dengan penangkar ini. Kadang ya juga kita saling obrol, tidak selalu tidak jaim-jaiman lah. Pokoknya kita bersaing di jalan yang fair atau jalan yang adil, jalan yang proper, jalan yang sesuai, gak menjatuhkan satu sama lain. Oke, selanjutnya ada pemasaran burung kicau akan lebih mudah dengan adanya relasi antar penangkar atau menghobi burung. Ya, peluang ini juga didapatkan dari dalam komunitas ya. Jika kita masuk ke dalam suatu komunitas, contohnya seperti bisnis yang saya geluti ini dengan kakak saya, yaitu di dalam APBN itu sendiri, yang mana pemasaran burung itu akan lebih mudah sesama penangkar burung karena mereka lebih tahu ilmunya, lebih paham bagaimana kondisi burung ini. Jika kita harga segini, mereka akan tahu, oh burung ini di harga segini karena ada alasan ini, ada alasan ini, ada alasan ini. Jadi mereka tidak berpikir lebih lama, tidak berpikir terlalu keras untuk tentang harga tersebut, bisa dipatokkan dengan harga tersebut tuh kenapa gitu. Jadi lebih mudah. Untuk ancamannya itu pemasaran yang bergantung pada situasi musim burung yang digemari. Nah, untuk yang ancaman ini itu datang dari kondisi pasar atau kondisi sekitar dari para penghobi burung, yang mana biasanya ini tuh datang dari kondisi eh, lomba burung kicau atau bird competition, karena di sanalah harga suatu burung bisa naik dan turun atau pasarannya. Contohnya kasus kemarin yaitu kasus burung lovebird, yang mana itu menjadi kasus burung yang bisa dibilang parah karena inflasi harganya yang sangat-sangat drastis, sangat-sangat ekstrim. Yang mana dulu awal-awal waktu ada lomba lovebird itu diangkat, itu harga burung berdasarkan warna saja, kayak warna Batman, warna biru mangsi atau blue mangsi, dan juga warna viola, itu harganya bisa sampai kisaran 500.000 sampai 1.200.000, bahkan sampai tinggi lagi. Untuk saat ini dikarenakan terlalu banyak penangkar burung dan overproduksi, produksi lebih besar daripada keinginan pasar atau kebutuhan pasar, akhirnya para penangkar tidak bisa menjual burungnya secara cepat, dan akhirnya mereka membanting harga, dan bantingan harganya itu sangat-sangat fantastis. Untuk saat ini jika kita lihat di pasaran itu, lovebird saja yang dulu, yang viola yang punya harga paling tinggi bisa sampai 1.200.000 sampai ke atas. Untuk saat ini itu biasanya kisaran 250 standar untuk burung harga standar violanya. Dan untuk jenis-jenis lainnya tergantung dari kondisi burung juga sih. Dan untuk saat ini yang mungkin masih bisa diperjualbelikan dengan harga yang tinggi itu burung yang berprestasi atau yang mempunyai sepak terjang di dunia perlombaan kicau yang ya bisa dibilang terpandang. Selanjutnya ya, noble purpose atau tujuan mulia dari penangkaran ini, yang mana kita itu mencoba untuk melestarikan jenis burung ini, yang mana saat ini digeluti adalah murai batu Medan, yang mana saat ini kita bisa tahu kalau burung murai batu ini banyak sekali ditangkap secara liar di daerah dari Kalimantan, dari Medan, dari mana, yang berakibat jumlah populasi dari burung ini itu semakin menipis. Nah, inilah yang membuat hati kita tergerak, para penangkar tergerak untuk mengkonservasi, menangkarkan dan membudidaya burung jenis ini untuk menjaga populasinya, untuk menjaga kelestariannya agar tetap ada dan tetap dirasakan oleh generasi berikutnya. Dan juga untuk harga tersendiri, untuk harga atau di dunia perkicauan itu ditetapkan harga segitu, harga sekian, yang mana harga biasanya itu ada di kisaran 2.000 atau 2 juta untuk burung yang mapan. Itu
terdapat alasan karena sulitnya mendapatkan barang tersebut, adanya penjagaan ketat di pasaran untuk barang tersebut. Jadi agar tidak ada kasus seperti lovebird itu yang mana akan menjadi inflasi ya, dan itu akan membuat burung tersebut menjadi turun pandangannya. Sebenarnya terdapat banyak sekali jenis burung murai ya, murai itu sendiri ya, ada murai Medan, murai Lampung, murai Borneo, murai Nias, murai Balak, yang mana itu adalah silangan dari murai Medan dan murai Nias. Terus ada murai Kalimantan, dan juga murai Thailand juga ada. Terus ada banyak sekali jenis murai, tapi untuk saat ini yang digeluti itu baru murai Medan, karena harganya yang stabil lah, karena karakter yang dipunyai oleh murai Medan itu unik dan paling digemari oleh peternak-peternak lainnya. Salah satunya yaitu kayak karakter suara murai yang mempunyai lebih lantang dan juga mempunyai lebih variasi, gaya berkicau yang khas, ekor yang panjang, dan ada beberapa faktor lagi yang membuat burung ini itu jenis ini, burung Medan ini, murai Medan ini menjadi yang paling digemari dari segala jenis yang lainnya. Oke, untuk sasaran pelanggan tersendiri, Oke, untuk sasaran pelanggan tersendiri, segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar? Yang mana jawabannya adalah para penghobi burung yang mempunyai pengalaman dalam memelihara burung. Paling rendah yaitu pemberian pakan. Oke. Dalam perjual belian burung murai ini itu tidak bisa sembarangan, karena yang mana saya jelaskan tadi ini tujuannya itu juga untuk konservasi, untuk melestarikan burung. Jadi paling tidak jika kita ingin melepaskan suatu produk atau menjual suatu produk ke dunia pasar, itu kita harus tahu pengetahuan dari pelanggannya. Paling tidak mereka tahu cara memberi pakan, cara perawatan, cara penjemuran atau cara memandikan itu bagaimana. Karena kita melepaskan burung Medan tersebut berarti kita akan mempercayakan suatu hal yang awalnya kita punyai ke orang lain, dan itu harusnya dijaga. Oleh karena itu kita harus mempunyai koneksi atau hubungan untuk saling tukar informasi lah dengan pelanggan kita, agar tetap menjaga untuk menjaga informasi lah, tepatnya tukar informasi, kabar, saling mengabari, bertanya tentang bagaimana kondisi burung, untuk memantau bagaimana burung tersebut di tangan pelanggan, seperti itu. Yang kedua yaitu area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda. Target area bisnis penangkaran dan jual beli burung kicau ini di Kabupaten Kudus. Ya, betul. Untuk jangkauannya tersendiri untuk saat ini itu masih di daerah Kudus sendiri atau di Kabupaten Kudus sendiri, yang mana datang dari bisa ada yang dari Jepara, ada yang dari Demak juga, ada yang dari Pati juga. Itu juga datang dari koneksi kenalan dari komunitas itu sendiri, APBN. Tapi paling besarnya itu dari Kudus sendiri. Untuk saat ini ada yang dari daerah Gebok, ada di daerah Dawe, ada di daerah Lorametan juga, dan ada di daerah Gripik juga ada, Kalilopo juga ada, dan lain-lain, ada banyak juga ya. Tapi pokoknya untuk saat ini yang paling banyak itu sasaran kita itu hanya ada di sekitar Kudus dulu, yang paling mudah dijangkau dan dipantau kondisi burungnya. Selanjutnya dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi awal target pasar Anda? Oke, sebisa mungkin mulai dari bulan pertama kami akan mencari konsumen mulai dari yang terdekat hingga mencakup seluruh kota Kudus. Yang pertama, yang paling dekat-dekat dulu yaitu sekitaran desa ataupun kecamatan ya. Kayak di Gebok itu ada beberapa penangkar, dan juga penangkar tersebut beberapa juga ada yang ikut ke dalam komunitas juga atau ke dalam grup APBN ini. Jadi sementara bisa dibilang kita memperjualbelikannya di daerah Gebok dulu. Jika daerah Gebok sudah tercover, kita baru lempar ke daerah keluarnya lagi, kayak di kecamatan Kaliwungu, entah di Dawe atau di daerah mana lagi. Kita
secara bertahap lah, secara bertahap kita memasarkannya. Oke, selanjutnya coba Anda amati dan tanyakan kepada calon pelanggan Anda aktivitas apa saja yang diperlukan, aktivitas apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis Anda, atau bisa dibilang bagaimana cara pelanggan untuk mendapatkan produk kita. Semua pelanggan, baik seorang penangkar atau penghobi, melakukan pemantauan burung terlebih dahulu, mulai dari segi indukan, prospek keturunan, dan yang terakhir kondisi fisik dan performa dari burung. Oke, untuk pelanggan ini kita lihat dari sisi pelanggan ya. Umumnya itu biasanya mereka datang langsung, karena secara langsung biasanya melihat secara langsung itu memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan. Biasanya mereka datang ke tempat penangkaran kita atau ke GMP pusat yang berada di Padurenan, Kalilopo ya, daerah Padurenan di desa Kalilopo. Biasanya mereka memantau langsung bagaimana kondisi burung, bagaimana karakter burung, suaranya bagaimana, porsi badannya bagaimana, prospek atau tidak, bagaimana keturunannya. Itu biasanya datang langsung untuk memantau burung. Jadi pelanggan itu bisa puas mengetahui informasi dari burung yang akan mereka beli ya. Oke, selanjutnya, kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan Anda terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis Anda. Pelanggan sulit mencari burung yang sesuai dengan ekspektasi mereka karena tidak semua burung memiliki karakter yang sama. Minimnya jumlah penangkar yang memiliki stok burung bagus dan harga yang bersahabat. Ya, benar. Jadi para pelanggan itu mereka tuh bisa dibilang dilema atau galau, karena mereka itu sulit untuk mencari burung yang sesuai ekspektasi mereka dengan harga yang standar atau pas di kantong mereka. Kalau masalah harga itu relatif, karena pelanggan yang kita sasar itu sesama penghobi burung yang tahu tentang karakter, tahu tentang burung tersebut, tahu tentang jenis burung tersebut, dan kualitas burung tersebut. Jadi untuk saat ini mungkin jarang sekali adanya pelanggan yang menawarkan atau memberikan harga yang di bawah ekspektasi kita atau di bawah harga jual beli kita, karena kita sasarannya tepat bisa dibilang, karena mereka tahu kualitas burung yang kita jual ataupun tahu silsilahnya lah. Selanjutnya, jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan, harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan Anda? Rata-rata dari para penghobi saja menginginkan adanya penangkaran atau jual beli burung yang memiliki kualitas dengan harga bersahabat. Oke, pasti semua konsumen yang ada, konsumen bisa dibilang, pokoknya semua konsumen itu rata-rata atau menurut saya itu pasti mencari barang yang bagus dengan kualitas harga yang ramah. Tapi untuk saya pikir, menurut saya bisnis saya ini atau produk yang saya tawarkan ini itu harganya itu standar, bisa dibilang tidak terlalu overpriced lah, tidak terlalu di luar jangkauan pasaran konsumen lah. Biasanya itu saya atau kakak saya itu menafsirkan harga antara kisaran 1,5 juta sampai 2 juta itu untuk burung trotolan yang mempunyai prospek bagus atau mempunyai kualitas yang bagus atau dari indukan super, yang mana itu kedepannya itu bisa menjadi burung yang memiliki harga jual lebih tinggi dari harga beli, seperti itu, karena kualitasnya tersebut. Nomor 7 atau yang paling terakhir, yaitu dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan Anda, produk atau layanan Anda akan menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Oke, untuk penangkaran atau GMP ini sendiri ingin memberikan produk yang bagus dengan harga yang standar, seperti harapan-harapan konsumen lah yang dikemukakan sekian lama ya. Tapi ya itu harga itu tergantung para konsumen atau bisa dibilang relatif dari kemampuan konsumen. Jika mereka ingin memelihara burung dengan yang bagus, yang super, ya harga yang di budget yang harus disediakan juga harus super atau bagus, karena harga tidak akan
harga itu biasanya menggambarkan kualitas burung atau menggambarkan kualitas barang seperti itu. Tapi untuk kali ini kita kedepannya mungkin akan lebih memilah-milah lagi burung yang bisa diajukan untuk menjangkau konsumen yang ada di bawah biasanya di bawah standar. Oke, selanjutnya informasi produk. Oke, produk yang disediakan oleh usaha ini itu berupa burung kicau, baik dari hasil peternakan sendiri, rawatan pribadi, hasil penangkaran dari sesama peternak atau penghobi, atau bisa dibilang dari berbagai sumber. Oke, untuk informasi produknya ini, produk yang kita jajakan kali ini mungkin hanya sementara ini mungkin hanya murai batu medan saja, tapi untuk kedepannya kita akan mencoba untuk mengkonservasi atau membudidayakan lagi jenis burung-burung lainnya, burung kicau lainnya seperti kacer, kenari, cucak hijau, atau cucak rawa. Mungkin jika kita bisa memenuhi kriteria penangkaran ya untuk cucak rawa sendiri, karena merupakan burung yang langka saat ini. Dan untuk pasarannya sendiri kita nanti lihat dengan kondisi dan situasi ya. Tapi untuk saat ini kita tetap berfokus dulu ke murai batu karena prospeknya yang lebih menjanjikan daripada burung-burung lain, dan harganya pun stabil pasarannya. Nah, selanjutnya hubungan dengan pelanggan. Pertanyaan yang pertama ada, bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau jasa yang Anda sediakan? Untuk pelanggan ini sendiri kita bisa melalui offline dan online. Untuk online-nya kita memposting ataupun mengupload hasil atau produk-produk kita, mengupload produk-produk kita di dalam grup ataupun di beranda kita, sehingga para pelanggan akan melihat produk-produk kita. Jika tertarik, kita akan memberikan informasi lebih lanjut, bisa melalui personal message atau PM, ataupun melalui WhatsApp. Nah, seperti itu untuk menanyakan lebih lanjut tentang informasi burung tersebut. Kalau untuk offline, para pelanggan bisa datang langsung ke GMP, yang mana mereka mungkin bisa lebih puas untuk bertanya-tanya dan melihat-lihat produk lainnya. Selanjutnya, bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk jasa yang Anda sediakan? Untuk ini bisa dibilang promo. Bagaimana cara promosi kita? Promosi kita itu memberikan potongan harga atau bisa dibilang nego ya, untuk beberapa jenis burung yang diperjualbelikan atau diproduksikan oleh kita, ataupun memberikan bonus berupa karamba, semprotan, tangkringan, pakan, atau apapun yang bisa digunakan untuk kepentingan burung atau kepentingan perawatan burung. Yang nomor 3, bagaimana caranya Anda merespon pelanggan yang bertanya, membeli, dan komplain terhadap pelayanan Anda? Oke, bagaimana cara meresponnya itu kita sebisa mungkin itu tetap terkoneksi dengan pelanggan setelah melepas burung kita, bisa lewat WhatsApp ataupun Facebook atau apapun. Yang penting kita harus tetap menjaga koneksi kita dengan para pelanggan, karena kita bisa memantau bagaimana kondisi burung saat kita lepas. Soalnya kita mempercayakan yang awalnya punya kita, kepemilikan kita kepada orang lain, dan juga untuk menjaga hubungan antara pelanggan lah, seperti itu. Selanjutnya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Oke, yang namanya bisnis ataupun kita sebagai penjual itu harus melayani seorang pelanggan secara seloyal mungkin, semaksimal mungkin, karena pelanggan adalah raja. Apapun informasi ataupun yang ditanyakan lah, pokoknya yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita harus mencoba untuk menyediakannya, baik itu informasi ataupun tanya jawab, entah kebutuhan yang dibutuhkan kayak adakah kandang yang ingin dijual atau apa, yang informasi lah pokoknya, apapun yang dibutuhkan oleh pelanggan kita harus semaksimal mungkin mencoba untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan itu tersebut. Oh ya, ini yang terakhir, di mana calon pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa Anda? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi,
di poin berapa tadi lupa, di poin yang promosi ya, di poin yang promo atau pemasaran itu bisa lewat offline dan online, bisa berkunjung ke page atau ke profil kita, profil Facebook yang mana itu adalah di Fandi GMP, itu profil mas saya, kakak saya. Itu di sana terdapat beberapa postingan-postingan burung yang bisa dilihat dan dimintai informasi terkait produk tersebut. Dan untuk offline-nya itu bisa datang langsung ke Gria Murai Pandawa, ke GMP. Lokasinya di Desa Padurenan, di Dukuh Kalilopo, rumah Bapak Ahmad Afandi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Maaf. Informasi sumber daya. Oke, pertanyaan pertama, siapa saja anggota tim terbaik yang akan Anda libatkan dalam bisnis menurut kalian masing-masing? Oke, di sini ada tiga anggota yang yang sudah saya punyai dan akan saya masukkan ke dalam bisnis ini. Yang pertama ada Ahmad Afandi, yang mana kakak saya, dan beliau juga sudah masuk ke dalam bisnis ini. Yang kedua ada Ahmad Anas dan juga Ahmad Mawardi. Ahmad Anas juga kakak saya dan Ahmad Mawardi adalah bapak saya. Yang mana tugasnya yang pertama Ahmad Afandi itu produksi dan perawatan, untuk Ahmad Anas perawatan dan pemasaran, dan untuk bapak saya Ahmad Mawardi yaitu keuangan dan produksi. Bisa dibilang ini itu bisnis keluarga, akan menjadi bisnis keluarga. Oke, selanjutnya apa saja tanggung jawab masing-masing tim tersebut? Oke, sesuai dengan yang ada di tulisannya atau yang ada diinformasikan di PPT. Untuk Ahmad Afandi itu di bagian produksi dan perawatan, Ahmad Anas itu di perawatan dan pemasaran, Ahmad Mawardi di keuangan dan produksi. Oke, nomor 3, apa saja indikator keberhasilan dari tanggung jawab masing-masing tim Anda tersebut? Untuk indikator keberhasilan juga sesuai dengan yang ada di situ, yang mana untuk Ahmad Afandi sendiri itu dia bertanggung jawab paling tidak itu bisa membesarkan seekor anakan burung, paling tidak satu lah ekor anakan burung hingga siap jual. Untuk Ahmad Anas itu dia di bagian spesialisnya itu di pemasaran, karena dia itu menurut saya itu dia pemain lama, setahu saya bukan pemain lama atau penghobi kicau yang sudah lama lah dia menghobi burung. Oleh karena itu dia mempunyai relasi yang luas, relasi penghobi yang luas, sehingga memudahkan dia untuk memasarkan produk. Untuk bapak sendiri atau Ahmad Mawardi ini, beliau itu bisa dibilang hanya berperan di bagian keuangan, yaitu mengatur income dan outcome dari bisnis ini, yang akan memegang income dan outcome dari bisnis ini. Selanjutnya, peralatan dan bahan utama apa saja yang Anda butuhkan untuk membuat produksi atau jasa tersebut? Oke, yang bahan utamanya yang pertama ada, yang paling utama dan tidak lain yaitu sepasang burung atau satu pasang indukan. Yang kedua ada kandang ternak, yang untuk murai sendiri itu biasanya ukurannya 4x3 meter, karena burung murai itu ekornya panjang dan tubuhnya pun lumayan besar, jadi perlu kandang yang besar untuk mereka leluasa bergerak ke sana kemari. Yang kedua itu pakan burung utama, dan juga bisa tembak, tempat mandi, cepuk tempat pakan, semprotan, tangkringan, bunga juga kadang dibutuhkan, terus tempat bersarang atau glodok ya untuk mereka bertelur, atau dan juga unjalan atau sarang yang biasanya itu dari ranting cemara untuk burung murai, dan lain-lain ada banyak lagi. Selanjutnya nomor 5, jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk atau jasa Anda, pihak mana yang akan Anda ajak kerjasama? Nah, sebelum kita bermitra itu biasanya saya dan kakak saya itu harus mengetahui karakter atau sepak terjang seseorang yang akan kita ajak untuk bermitra atau bekerja sama. Bisa itu teman kita atau tetangga kita atau sama-sama penghobi atau kenalan, karena kita itu harus akan bertukar informasi, sehingga kita harus punya koneksi yang kuat, saling percaya yang kuat, seperti itu.
Oke, nomor 6, biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan mengantarkan produksi jasa kepada pelanggan. Oke, untuk biaya tersendiri terdapat biaya pakan, transportasi, biaya perawatan, marketing, listrik, air, dan lain-lain. Dan lain-lain itu bisa dari biaya gaji atau biaya-biaya yang tidak terduga lah kalau ada di lapangan pokoknya. Oke, ini ada dokumentasi usaha, ini ada foto dari kios kakak saya, dan juga ini terdapat burung-burung yang sedang dijemur ya saat pagi ya, karena burung itu wajib dijemur saat pagi jika supaya menjaga burung itu tetap sehat. Lokasi kiosnya ini di Desa Padurenan. Oke, selanjutnya ya ini ada lagi foto-fotonya. Foto yang ini itu bersama Pak Haji Masdi, juga seorang peternak dari Desa Loramwetan. Beliau itu peternak murai batu yang sudah kondang juga bisa dibilang. Dan ini mas saya, ini mas saya, dan ini Pak Haji Masdi. Ini kakak saya. Oke, selanjutnya yang ini yang di mobil hitam, ini Kang Dul, Pak Dul bisa dibilang. Beliau itu mitra, bisa dibilang mitra dari kakak saya dan juga saya di bisnis ini. Yang mana beliau itu bertugas di bagian pemasteran atau perawatan burung untuk mempersiapkan burung tersebut terjun di dunia lapangan atau terjun di dunia perlombaan burung. Biasanya beliau yang mengkoordinasi burung-burung. Yang di bawahnya ini yang bagian kiri itu Pak Lutfi. Beliau juga seorang peternak. Tepatnya beliau rumahnya itu di uh, desa Karangsambung, desa Karangsambung. Yang ini juga Kang Dul, ini habis lomba ya dan mendapatkan beberapa trofi burungnya. Di situ ada 3 trofi ya. Nah, di sini juga ada foto bersama ini waktu di Sarpon BC, Sarpon Bird Competition, yang mana juga kelas murai batu. Itu mas saya di tengah juga mendapatkan trofi, dan ini juga ada beberapa foto trofi lainnya. Untuk Sarpon BC ini berlokasi di Desa Jurang, Kecamatan Gebok, Kudus ya. Nah, ini dokumentasi dan juga logo dari Asosiasi Penangkar Burung Nusantara atau APBN yang di Korwil, Kudus, Demak, Jepara atau Kudija. Nah, ini ada foto waktu meet up atau foto waktu uh, ada kegiatan bersama. Biasanya ini APBN mengadakan kegiatan bersama itu mungkin antara kurang lebih kalau nggak salah 1 bulan sekali. Kalau nggak 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Itu acara rutinan APBN untuk menambah kerekatan silaturahmi antar penangkar dan juga penghobi. Ini kakak saya. Oke. Oh, maaf. Oke, saya kira sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan tentang profil usaha saya, dan juga untuk kedepannya lagi. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun terlalu sulit untuk mencerna penjelasan dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.